Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, how do you do? Welcome back with my channel in English learning. Okay. Now we will discuss about present tense, ya. Present tense. Jadi pada waktu kali ini kita akan membahas mengenai present tense, ya, atau tenses, ya. Tenses khususnya present tense. Present itu artinya adalah sekarang, ya, atau waktu saat ini, ya. Kemudian tense itu adalah waktu. Nah, di waktu sekarang. Fungsinya present tense ini adalah to tell something in present time. Jadi digunakan untuk mengatakan sesuatu yang terjadi pada waktu saat ini atau waktu sekarang ini atau saat-saat ini, ya. The second, yang kedua itu to tell about habits, untuk membahas mengenai kebiasaan yang sering terulang-ulang setiap hari. Pattern atau bentuknya itu bisa berupa, yang pertama nominal form, ya. Jadi ada nominal dan ada verbal, ya. In nominal form itu subject plus to be, kemudian to be-nya itu untuk bentuk present itu berupa is, dan are, ya. Untuk to be yang dalam bentuk present itu is, dan are. Nah, dengan keterangan I, ya. I, to be-nya am, I am, ya. I am. He, she, it, ya. Pronoun he, dia, ya. He, she, ini juga dia untuk perempuan. It untuk benda. Itu to be-nya is, ya. Is, bukan is, ya, tapi is. Bacanya is. Kalau ada satu nama, misalkan Ahmad gitu, ya. Boleh Ahmad, atau kalau perempuan misalkan Ika gitu aja, ya. Cuma satu orang. Itu nanti to be-nya is, ya, is. Nah, karena apa? Ahmad ini kata gantinya adalah he. Atau mungkin jika satu nama aja, misalkan Ika gitu aja. Ika itu kata gantinya she, ya. She. Maka ini she atau he ini, ya. Ini he. Ini menggunakan is jika hanya ada satu nama. Kemudian they, we, you, to be-nya are. They are, we are, you are. Atau jika ada dua orang atau lebih itu juga menggunakan are. Misalkan Ahmad and Ika are. Mengapa? Karena Ahmad and Ika ini kata gantinya bukan he, bukan she. Namun keduanya ini kata gantinya adalah they, yaitu artinya mereka. Nah, kembalinya ke sini. Ahmad and Ika kata gantinya adalah they, sehingga di sini they menggunakan are. Itu untuk penjabaran bentuk to be-nya, ya. Keterangan to be-nya. Now we go to the examples. Contoh dalam kalimat. Untuk yang penggunaan to be am, ya. I am a student. Nah, I am a student. Nah, sini I sebagai subjek, ini sebagai to be, dan ini sebagai
komplement ya. Komplement itu pelengkap. Maksudnya pelengkap itu adalah untuk melengkapi kalimat ini sehingga menjadi kalimat utuh yang kemudian bisa kita mengerti maksudnya. I am a student. Saya adalah seorang siswa. I am in Surakarta. Saya berada di Surakarta. Berarti menjelaskan yang saat ini. Berarti saat ini saya ini sebagai seorang siswa dan berada di saya berada di Surakarta gitu. Kemudian contoh yang berikutnya adalah he ataupun she ya. He is my friend. He is my friend. Dia adalah temanku. Dia adalah temanku. It is my book ya. It is my book. It is my book. Ini adalah bukuku. Ahmad is a good boy. Nah, Ahmad di sini ya. Ahmad tadi menggunakan is ya. Nah, karena kata gantinya adalah he. He menggunakan is. Ahmad is a good boy. Ahmad adalah anak laki-laki yang baik. We are in the classroom. Kami berada di ruang kelas. Misalkan ya, we are in the classroom. Berada di ruang kelas. Jadi komplement itu bisa berupa kata benda ataupun adverb, kata keterangan tempat ya. Pokoknya intinya menerangkan subjek yang ada di sini ya. Itu komplement, artinya melengkapi atau sebagai pelengkap. We are in the classroom. Kami berada di ruang kelas. Berarti ini adalah adverb of place ya, keterangan tempat, adverb of place. Ahmad and Ika are brother and sister ya. Ahmad and Ika are brother and sister. Ahmad and Ika ini kata gantinya adalah they ya. They di sini menggunakan are. Ahmad and Ika are brother and sister. Mungkin kita sering mendengar kata bro and sis. Nah, ya. Bro and sis. Atau juga ada istilah hey bro, piye kabare? Nah, biasanya seperti itu ya. Hai bro, apa kabar? Gitu ya. Itu sebetulnya berasal dari kata ini bro, yang artinya adalah saudara laki-laki. Atau sis, yang artinya yang merupakan sis itu kependekan dari sister ya. Nah, sedangkan bro itu ya yang sering kita dengar istilah bahasa gaul bro itu dari kata brother yang artinya saudara laki-laki. The second is in form of verb form ya. Jadi dalam bentuk kalimat verbal. Dalam bentuk kalimat verbal itu berarti si subjek ini ya. Subjek itu melakukan sebuah tindakan ya, melakukan suatu tindakan ya, atau melakukan aktivitas. Jadi dalam hal ini ada aktivitas yang dilakukan oleh si subjek. Nah, rumusnya paling tidak satu kalimat itu minimal terdiri dari subjek and verb ya. Bisa disebut kalimat apabila minimal terdiri dari subjek and verb. Nah, nanti bisa ditambahkan bisa objek ataupun bisa adverb atau bisa pelengkap yang lainnya. Subjek untuk bentuk verbalnya ya, subjek plus verb one ya, kata kerja bentuk pertama, ditambah s atau es ya, ada penambahan s atau es pada kata kerja tersebut ya, ditambah objek atau adverb. Nah, ini opsional ya, opsional itu
silahkan untuk dilengkapi, itu lebih baik. Tapi jika hanya terdiri dari subjek dan predikat saja, itu sudah bisa dimengerti kalimat itu. Nah, penjelasannya mengenai penambahan s atau es ini kita jabarkan di sini ya. Jika subjeknya itu they, we, you, saya tambahkan I ya. I, they, we, you ya. I, they, we, you. Nah, saya tambahkan di sini aja supaya mudah menghafalkannya ya. They, we, I, you. Kita sebut aja they, we, I, you. Nah, gitu ya. They, we, I, you. Maka kata kerjanya itu tidak menambahkan s ya. Kata kerja tidak menambahkan s, cukup verb satu saja, tidak ditambahkan s. Atau jika terdiri dari dua nama atau tiga orang ya, dua orang atau tiga orang lebih, maka kata gantinya adalah they. Ini juga sama ya, kata kerjanya menggunakan verb satu tanpa s atau es. Berbeda dengan yang ada di sini, he, she, it. Nah, he, she, it ini kata kerjanya nanti menggunakan s atau es, ditambahkan ya, ditambahkan. Nanti akan kita dijelaskan di contoh nanti. Atau jika nama orangnya itu satu orang, satu nama, misalkan Joko. Nah, satu orang laki-laki namanya Joko, atau bisa juga nama perempuan itu ya, itu juga menambahkan s atau es karena Joko kata gantinya he. Atau nama binatang atau nama benda yang jumlahnya itu cuma satu, misalkan the cat, seekor kucing ya, the cat, atau a cat, maka kata kerjanya nanti menggunakan s atau es. Untuk mempermudah mengingat-ingat, itu gini aja. Dewi Ayu tidak boleh minum es, karena kalau Dewi Ayu itu minum es nanti tidak pilek. Nah, sedangkan he, she, it itu harus minum es ya. He, she, it harus minum es. Nah, Dewi Ayu tidak boleh minum es, he, she, it minum es. Nah, untuk mudah menghafalkannya seperti itu. Sekarang kita contoh. The examples. They work in the office. Mereka bekerja di kantor. Nah, they ya, they work. Lihat di sini pada kata work itu tidak menambahkan s atau es ya. Nah, tidak menambahkan s atau es. In the office. In the office itu merupakan adverb of place, keterangan tempat. In the office, di kantor. Then we watch ya, we tanpa s ya, kata kerjanya watch, masih kata kerja asli. We watch the match pertandingan together. Nah, the match di sini sebagai objek atau kata benda. Next, Mia and Indah di sini kata gantinya Mia and Indah itu dua orang, jadi kata gantinya adalah they. They menggunakan verb tanpa s ya, tanpa s. Mia and Indah go to school. Berbeda jika hanya Mia saja. Kalau Mia saja tadi Mia goes to school atau Indah goes to school. Namun karena ada dua orang, Mia and Indah go to school. Next, he walks. Nah, di sini ya. He walks on the bed. He walks ya. He kata kerjanya menambahkan tambahan s atau es. He walks on the bed. On the bed itu adalah pada sebuah jalan ya, jalan kecil atau jalan yang biasa hanya dilalui dengan jalan kaki saja itu ya. Itu namanya
the pet. The cat, ya, the cat. Sorry, di sini the cat. The cat eats a fish. Nah, the cat eats a fish. Kucing itu ya, kucing itu eats ya, karena kucing itu kata gantinya itu eat ya, eat ini ya, maka kata kerjanya menggunakan s. Eat-nya ya, kata kerjanya eat artinya makan, eats a fish, eats a fish. Kita perjelas di kalimat atau di contoh berikutnya, eats a fish. Jadi it ini menggantikan the cat, atau kata gantinya the cat itu adalah it-nya. Itu mengenai contoh dari atau penggunaan present tense dalam verb form ya, dalam bentuk verbal atau kata subjeknya ini melakukan suatu tindakan ya, itu dalam kalimat verbal. Okay, that's all explanation about present tense in form of nominal and verbal. Okay, see you next video. Thanks for watching and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.